bertambah 2 kasus konfirmasi positif COVID-19 yang merupakan ABK KM kapal motor Pun 7 yang berangkat dari Batu Licin, Kalimantan Selatan, ini mengangkut semen. Jadi dengan inisial nama adalah yaitu 1 COVID-48S laki-laki 54 tahun, COVID-49D laki-laki 25 tahun. Sehingga pasien COVID-19 yang saat ini dirawat itu sebanyak 9 orang, semuanya di RSUD Kota Tarakan. Kepada jumlah pasien yang sembuh COVID-19 itu sebanyak 40 orang. Kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga, orang dalam pemantauan, orang tanpa gejala, pasien dalam pengawasan dan positif COVID-19 semampu kita. Yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan keputusan Wali Kota Tarakan nomor 42 HK 6/235/2020 tentang perpanjangan pembatasan berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Tarakan, maka Kota Tarakan dilakukan perpanjangan PSBB selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 4 Juli 2020. Hal ini dilakukan karena masih terdapat kasus penyebaran COVID-19 di Kota Tarakan, maka seluruh masyarakat yang ada di Kota Tarakan wajib untuk mematuhi segala ketentuan pemberlakuan PSBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 seperti menggunakan masker kain, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang minimal 1 meter, menghindari berkerumun di tempat umum, membatasi menyentuh fasilitas tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum cuci tangan. Isolasi mandiri dapat dijalankan, tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang publik. Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya. Gunakan selalu masker kain dan gunakan selalu masker selama isolasi diri. Kemudian lakukan pengukuran suhu harian dan observasi klinis seperti batuk dan kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok, garpu, dan gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi gayung, dan linen dan spray. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta dikeringkan. Lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, maksimal jam 9 pagi. Selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Hubungi segera fasilitas kesehatan atau layanan call center 112 jika kondisi memburuk atau kesulitan bernapas untuk diberikan perawatan lebih lanjut. Yang keempat, kami menambahkan kepada seluruh warga Kota Tarakan agar dapat meningkatkan keamanan dan menjaga kewaspadaan di lingkungannya. Kenali orang-orang di sekeliling rumah. Jika ada yang mencurigakan atau warga asing, segera melaporkan kepada RT atau pihak yang berwajib. Kelima, kepada masyarakat yang ingin melakukan konsultasi dan menanyakan informasi tentang COVID-19, serta kepada pendatang yang telah selesai melaksanakan karantina dan ingin membuat surat keterangan selesai karantina, dapat menghubungi hotline informasi COVID-19 Kota Tarakan di nomor 0813-5143-2112 melalui telepon atau pesan instan WA, dan selanjutnya akan ada petugas hotline yang akan mengarahkan. Karena saat ini Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengurangi pelayanan secara langsung atau tatap muka. Layanan informasi COVID-19 itu dibuka setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 8 pagi sampai 9 malam.
Di luar jam layanan yang sudah ditetapkan, kami akan respon semampu kami. Silakan meninggalkan pesan WA di luar jam layanan tersebut. Apabila urgent terkait pasien, silakan menghubungi layanan call center 112 yang melayani 24 jam. Menutup press release pada hari ini, kami tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tarakan. Mari bersama kita mencegah penularan COVID-19 dengan tetap patuh terhadap segala ketentuan PSBB yang telah ditetapkan dan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Silakan. Izin Bu, Arif Bu. Ya, silakan Arif. Bu, ini yang tambahan 2 kasus dari ABK ini awal kronologisnya gimana Bu? Apakah dia di thermal suhunya tinggi kemudian di swab atau hasil langsung RDT-nya? Ya, karena ya waktu kita lihat waktu kita kan pasti kan dilakukan ini hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman yang di KKP, hasil swab thermal suhunya, kemudian kita lihat juga hasil itu langsung dilakukan swab dan itu hasilnya di mesin PCR yang ada di RSU Kota Tarakan itu hasilnya adalah positif seperti itu. Bu, berarti itu hasil thermal suhunya di atas 37,5 Bu ya kemarin? Iya. Kan kemudian juga ada keluhan dia kan, maksudnya keluhan tidak kurang enak badan, ya seperti itu. Jadi kita lakukan pemeriksaan itu dan kemudian karena memang kan kalau dari luar kita pasti harus waspada ya, kita harus ya jadi jadi dilakukan pemeriksaan itu swab seperti itu. Oke, makasih Bu Dokter. Ya, sama-sama. Selanjutnya Bu Dokter, Sopyan Bu. Ya Sopyan, silakan Sopyan. Bu, ABK ini kemarin sempat keluyuran atau dia merapat langsung dijemput? Enggak sempat keluyuran. Kan kita protokolnya yang biasanya kalau ada barang datang itu yang menurunkan barang adalah COVID kelurahan yang ada di sekitar situ. Jadi mereka yang melakukan penurunan itu dan kemudian ABK-nya nggak boleh turun seperti itu. Jadi keluyuran. Jadi potensi untuk transmisi lokal dipastiin tidak ada Bu ya? Iya. Oke, tapi 2 orang ini dirawat di mana Bu? RSKT. Oh, RSKT. Sudah berapa lama Bu? Hah? Sudah berapa lama? Ya baru dari tadi malam lah, dari kemarin lah. Masa juga kalau dari beberapa hari baru sekarang dikasih tahu. Ya biar cepat sembuh, biar aman Bu. Iya. Oke, makasih Bu Dokter. Yo, sama-sama. Dok? Ya. Itu pakai mesin PCR ya Dok ya? Mesin TCM. Oh, TCM. Sama aja. Bukan warga Tarakan ya Dok ya? Ade, bukan lah. Kalau ABK yang lain Dok, berapa BK yang jumlah ABK totalnya berapa Dok? Selain 2 yang positif nih. ABK-nya jumlahnya berapa ya? Tepatnya saya ini ya. Ya ini sekitar inilah 10-11 belasan lah dia jumlahnya. Tapi 2 itu ada ada kecurigaan, dilakukan swab, hasilnya positif seperti itu. Jadi kalau ABK yang lain Dok, dikarantina dulu atau dilepas kembali ke kan kita lakukan pemeriksaan swab. Jadi kalau mereka tidak ini ya berarti bisa di ini. Kan kalau kita lakukan swab kan berarti kalau dia negatif kan bisa. Oh, jadi yang lain juga di swab ya Dok ya? Iya, kan kontaknya ya. Sekarang kalau kapalnya Dok,
berlabuh? Ada lah kapalnya. Maksudnya sudah sandar atau masih berlabuh di karantina di luar pelabuhan? Iya di sana, di luar pelabuhan itu, kan? Sama seperti prosesnya waktu kapal julung-julung ya. Sama ya, Dokter? Iya. ABK yang lain, Dok, masih di kapal? Ah, iyalah. Kan nggak boleh ini, sudah diperiksa, sudah hasilnya sudah ini kan nggak, udah selesai dia ininya kan. Barang sempat diturunkan nggak, Dok? Barang ya diturunkan. Muatannya semen. Terima kasih, Bu Dokter. Ya, sama-sama. Selanjutnya, ada lagi? Sudah? Ada lagi nggak? Halo? Sudah? Cukup, Bu. Cukup ya? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya ini anak saya mau ujian ya. Oh, siap. Siap. Semoga sukses. Sama-sama, Bu Ya, Dokter. ya, tetap sehat ya. Amin. Amin.